Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam satu suasana Natal. Hal yang luar biasa. Juga dalam satu hal, yaitu program bagaimana kita belajar untuk berkomunikasi dan akrab dengan Tuhan. Serta membuka hati kita supaya firman itu ada di dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biar hati kami selalu bersukacita, karena Tuhan menyertai kami. Biar iman kami boleh bangkit kembali pada suasana Natal ini, supaya kami hidup boleh tegar menghadapi segala persoalan. Karena kami yakin bukan kami sendiri yang berjalan, tetapi Tuhan menyertai kami. Biar saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, mereka yang di dalam masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka. Demikian juga mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita melihat satu kisah, yaitu bagaimana tentang kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ketika seseorang diutus dengan membawa satu stempel raja atau cincin raja atau tanda kerajaan utusan. Walaupun siapapun yang diutus, mungkin dalam jumlah cuma 30 orang, mereka harus pergi ke satu tempat menjumpai pejabat-pejabat tinggi, bahkan mungkin ya jenderal-jenderal militer saat itu yang ada. Walaupun mereka berpangkatnya rendah, tetapi ketika berjumpa dengan pasukan yang besar atau pejabat yang lebih tinggi, maka ketika mereka mengeluarkan tanda itu, maka pejabat tinggi maupun itu namanya jenderal yang lain pun akan tunduk. Kenapa? Karena tanda ini melambangkan juga kehadiran daripada raja itu. Nah, di dalam kekristenan kita diberikan satu tanda yang luar biasa, yaitu nama Yesus Kristus. Jikalau kemanapun kita berdoa, kemanapun kita menghadapi persoalan tantangan, jangan lupa kita menyebut nama Yesus di dalam doa kita. Karena ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita akan beroleh sesuatu. Karena Bapa itu hanya mendengarkan doa yang diutarakan dengan nama Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Bagaimana Bapa sendiri telah mengaruniakan nama itu kepada Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Sehingga oleh nama Yesus, semua makhluk yang ada di langit, berarti surga, yang ada di bumi, seluruh manusia, dan yang ada di bawah bumi, berarti saudara arwah-arwah maupun roh jahat, setan-setan, semuanya harus tunduk berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kalau Allah Bapa saja mengaruniakan dan meninggikan nama Yesus, kalau Allah saja meninggikan dan memuliakan nama Yesus, bagaimana dengan kita? Sebab itu saudara, nama Yesus bukan nama sembarangan. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita boleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Itulah satu jaminan. Karena Bapa sendiri yang mengaruniakan, meninggikan, memuliakan. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita wajib percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, tapi kita tidak menerima atau merendahkan Yesus, berarti saudara kita sama dengan menghujat Allah. Biar kita membaca firman bagaimana kejadian awal Natal itu, nama Yesus itu diberikan dari surga kepada bumi ini. Kita lihat dulu. Lukas pasal 1 ayat 31. Kata malaikat Gabriel kepada perawan Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada 3 hal saudara kita merenungkan ini. Nama Yesus, nama dari surga. Dan ketika Allah meninggikan, memuliakan, dan bagaimana malaikat memberikan nama itu,
Dan ternyata yang kedua kita tahu, nama Yesus itu ternyata adalah juga Anak Allah Maha Tinggi. Kata-kata Anak Allah Maha Tinggi, kata Maha itu hanya kepunyaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita bicara tentang Yesus, Anak Allah Maha Tinggi, berarti Yesus itu juga Maha Tinggi. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Anak Allah Maha Tinggi, bukan anak dari Allah Maha Tinggi, bukan. Tapi anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Luar biasa saudara. Jadi jangan pernah ragu-ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia juga adalah Allah itu sendiri. Sehingga dia berbicara kepada murid-muridnya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Luar biasa. Luar biasa saudara. Sehingga hal yang kedua ini kita harus yakin bahwa Yesus adalah juga Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga dikatakan bahwa kerajaan yang diberikan kepada Yesus adalah kerajaan yang kekal. Kekal selama-lamanya. Artinya saudara, kerajaan itu tidak akan pernah berhenti. Sampai dunia ini berhenti, sampai di surga kerajaan itu ada. Apa itu? Kerajaan yang didirikan oleh Yesus melalui Injil atau ajaran Yesus. Dan itulah saudara gereja Tuhan. Sebab itu gereja Tuhan harus mengajarkan Injil dan ajaran Yesus sebagai pokok utamanya. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana perjanjian lama? Bagaimana tulisan daripada para rasul-rasul? Boleh. Tetapi perjanjian lama itu menuliskan tentang Yesus Kristus. Dan para rasul-rasul itu juga mengimplementasikan ajaran Yesus. Sehingga perjanjian lama itu ada beberapa hal banyak yang sudah digenapi. Sehingga saudara kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Contoh-contoh yang sudah digenapi itu saudara ada begitu banyak. Bahwa kalau kita ini percaya kepada Taurat, maka Taurat itu mengawal kita supaya kita jangan sampai melanggar. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan hukuman. Jadi melalui Taurat itu ada kebaikan, namun juga mengandung hukuman. Karena banyak pelanggaran, maka banyak hukuman. Dan kemudian Yesus turun ke dunia untuk menebus semua hukuman itu. Bukan meniadakan Taurat, namun meniadakan semua hukumnya itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka semua hukuman yang karena melanggar hukum-hukum Allah itu kita diampuni. Tetapi kalau kita, saudara, tidak mau terima Yesus, kita tetap di bawah hukum-hukum itu. Dan itu kita tidak bisa diselamatkan. Sebab itu Tuhan menyempurnakan, Yesus menyempurnakan juga. Bukan menyempurnakan, juga dia menggenapi Taurat itu. Sebab itu kita berkata yang ketiga, bahwa kita ini, gereja ini adalah gereja yang dibangun oleh Tuhan dengan darahnya. Dan ini sampai kekal. Oleh sebab itu, satu hal, jangan tinggalkan rumah Tuhan yang di dalamnya ada Injil dan ada ajaran Yesus yang perlu kita terima sebagai makanan rohani. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang mau lahir di dunia yang penuh dengan air mata dan derita. Kiranya Tuhan, biar kasih-Mu yang besar boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami. Bahkan Engkau juga menyelamatkan, memberkati setiap kami. Sehingga iman kami boleh bertumbuh. Sehingga kami yakin bahwa Engkaulah Juru Selamat. Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang menyelamatkan kami semuanya. Sehingga kami Tuhan beroleh keselamatan, pengharapan, berkat melalui gereja di mana yang mengajarkan tentang Injil dan ajaran-ajaran Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau yang punya persoalan masalah yang begitu berat, karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini kelegaan dari Tuhan, berkat pertolongan Tuhan datang kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera.
Tuhan Yesus memberkati.